Saksikan jam berikut live di Kompas TV. Secara mengejutkan, BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2025 Indonesia yang melampaui dan melesat dari prediksi semua lembaga dan ekonomi. Secara tahunan, year on year, perekonomian Indonesia triwulan 2 2025 tumbuh 5,12%, meningkat dari 5,05% pada periode sama 2024. Secara triwulanan, pertumbuhan triwulan 2 sebesar 4,04% juga lebih tinggi dibanding triwulan 1 yang mengalami kontraksi 0,98%. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, angka yang mencerminkan pemulihan ekonomi nasional di tengah berbagai tekanan domestik dan global ini didorong oleh kinerja positif di hampir seluruh lapangan usaha dan sebagian besar komponen pengeluaran kecuali belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54,2% PDB masih jadi penopang utama pertumbuhan. Sebelumnya, sejumlah lembaga termasuk BI, Bank Dunia, IMF, dan OECD memprediksi pertumbuhan Indonesia masih akan melambat, bahkan bisa 4,6% pada tahun 2025. Demikian pula konsensus 30 ekonomi berdasarkan survei Bloomberg sebagian besar melihat positifnya pertumbuhan triwulan 2 sebagai bukti resiliensi ekonomi dalam negeri. Sebagian lain meragukan kesahihan angka statistik BPS karena kontras dengan tren perlambatan dan pemburukan sejumlah indikator makroekonomi dan sektor real serta beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, para ekonom dan lembaga meyakini pertumbuhan triwulan 2 akan kembali terkontraksi karena kian tertekannya daya beli masyarakat dan maraknya gelombang PHK pekerja industri. Kinerja industri manufaktur juga cenderung mengalami kontraksi, tercermin dari Purchasing Managers Index di bawah angka 50 pada April hingga Juni 2025. Banyak industri gulung tikar, termasuk raksasa tekstil Sritek hingga Juni. Angka PHK menurut Kementerian Ketenagakerjaan telah mencapai 62.000 orang. Gelombang PHK diperkirakan masih berlanjut pada triwulan berikutnya, sejalan dengan ketidakpastian global dan dampak perang dagang. Pertumbuhan kredit juga melambat hingga titik terendah dalam 2 tahun terakhir Juni lalu. Demikian pula, angka PMA mengalami kontraksi terdalam dalam 5 tahun terakhir. Berbagai stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah belum mampu mengangkat daya beli masyarakat. Ditambah lagi minimnya perbaikan iklim investasi. Semua itu memicu pesimisme akan prospek pertumbuhan triwulan 2. Namun, statistik BPS justru menunjukkan gambaran bertolak belakang dengan kekhawatiran itu. Menurut BPS, konsumsi rumah tangga triwulan 2 tidak hanya meningkat, tetapi juga melampaui triwulan 1 yang 4,87%. Padahal triwulan 1 ada momentum musiman seperti Ramadan dan Idul Fitri. Industri manufaktur juga tetap tumbuh 5,68% dan menyumbang 1,13% pertumbuhan PDB. Demikian pula ekspor yang meningkat karena pengiriman yang dipercepat. Untuk mengantisipasi pemberlakuan tarif resiprokal AS untuk menjaga asa pertumbuhan di atas 5% pada 2025, mengamankan daya beli, terutama melalui perluasan lapangan kerja, tetap menjadi tantangan. Stimulus fiskal lanjutan dan dukungan moneter berupa penurunan suku bunga juga diperlukan. Kita juga perlu mewaspadai kemungkinan pembalikan pertumbuhan ekspor, terutama dengan akan mulai efektif berlakunya tarif resiprokal AS pada 7 Agustus. Anda menyaksikan Ulas Kompas bersama saya, Claudia Carla.
Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat ada berita apa saja yang terbit di Harian Kompas edisi Kamis 7 Agustus 2025. Kita ke informasi pertama saudara, di sini ada berita foto peringatan 80 tahun serangan bom atom oleh Amerika Serikat ke Hiroshima, Jepang yang digelar kemarin di Hiroshima Peace Memorial Park. Para penyintas menyesalkan perlombaan senjata nuklir saat ini yang semakin gencar. Masih sehubungan dengan peringatan 80 tahun serangan bom atom oleh Amerika Serikat ke Hiroshima, di bawahnya ada artikel dengan judul "Dunia Tak Kunjung Belajar dari Bom Hiroshima dan Nagasaki". Bukannya semakin optimistis, generasi penyintas bom malah kecewa karena semakin banyak negara di dunia yang condong pada pemakaian kembali senjata nuklir. Dari informasi ataupun berita internasional, kini kita beralih ke berita ekonomi saudara. Di sisi sebelah kiri, di sini ada berita dengan judul "Ekonomi Tumbuh, Pajak Turun". Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi salah satunya terjadi karena peningkatan penyerapan tenaga kerja. Periode Februari 2024 hingga 2025, angkatan kerja yang terserap 3,59 juta orang. Lalu selanjutnya juga saudara, masih seputar berita ekonomi, di sini ada berita dengan judul "Habis Dorman Terbit Payment ID". Dalam sepekan terakhir, jagat maya kembali diramaikan oleh kebijakan menyangkut sistem keuangan. Setelah pemblokiran rekening dorman menimbulkan kegaduhan, kali ini giliran Payment ID yang dianggap terlalu mencampuri ranah privat warga. Dan dari halaman pertama, saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat berita di halaman kedua seputar Kabinet Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan judul "Presiden Tegaskan Tak Ada Reshuffle". Presiden Prabowo Subianto memastikan kabinetnya tidak akan dirombak dalam waktu dekat. Kinerja para Menteri Kabinet Merah Putih dinilai masih sesuai dengan arahannya dan bisa mencapai target yang ditentukan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di kompas.id maupun Harian Kompas yang terbit pada hari ini Kamis 7 Agustus 2025. Saudara, kini saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di beberapa lokasi di Indonesia bersama petugas NTMC Polri.